أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa may yahdillahu fama lahu min mudil. Dan siapa-siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, may yahdillah, siapa yang diberikan petunjuk, masuk ke dalam hatinya iman kepada Allah, lantas dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, beriman kepada seluruh malaikat, beriman kepada seluruh Rasul dan Nabi tanpa membeda-bedakannya, kokoh iman itu di dalam hatinya. Ya, seperti batu karang yang ada di tengah laut, sekuat apapun ombak yang menerjangnya, maka tak akan bergeser sedikit pun batu karang itu. Maka iman itulah yang diharapkan masuk ke dalam hati kita. Maka Allah katakan fama lahu mim mudil, maka ketika iman itu masuk, tak ada satupun, tak ada siapapun mim mudil yang bisa menyesatkannya. Ketika iman masuk ke dalam dada, kokoh dia, kuat dia, tak bergeming dengan apapun cobaan, hinaan, ancaman, dan lain sebagainya, maka tak akan ada seorang pun yang bisa membuatnya tersesat, menjadi murtad, menjadi keluar dari ajaran agama Islam. Alaisallahu bi'azizin dzintiqam. Bukankah Allah itu merupakan zat yang aziz, maha perkasa, ya, kuat, tak ada yang bisa menyainginya, tak akan ada yang bisa menggoyahkannya. Dzintiqam, dan Allah itu memiliki intiqam. Kalau dalam bahasa aslinya intaqama yantaqimu itu membalas dendam, Pak. Jadi dzuntiqam, Allah itu sangat maha membalas dendam kepada orang-orang kafir yang selama hidup di atas muka bumi ini tak mau mengikuti ajaran-ajaran Allah. Dikirim Rasul, dikirim para ulama, dikirim para nabi, dikirim para asatid untuk mengingatkan mereka. Mereka tak mau beriman. Ya. Padahal yang diminta hanya beriman saja. Cukup sajalah mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itu sudah menjadi jaminan masuk surga. Walaupun mungkin singgah beberapa lama di dalam neraka, tapi Allah sudah janjikan siapa yang ada di dalam
hatinya keimanan, meskipun hanya pernah sekali mengucapkan dengan sadar kalimat yang mulia ini, maka pasti akan masuk surga. Tapi tak mau juga mengikuti, tak mau juga dinasehati, Allah katakan zintiqam, Allah itu maha membalas. Ada juga yang menerjemahkan zintiqam itu adalah Allah itu maha dahsyat siksanya, tak terperikan oleh siapapun. Maka Allah mengancam ini, ya. Allah ini mengancam bagi yang sudah punya iman, jangan lagi coba-coba untuk keluar dari ajaran agama Islam, ya. Bahkan nyawa itu boleh dihilangkan, ya. Menurut hukum Islam, salah satunya adalah bagi orang yang murtad. Jadi halal darah seseorang itu, tapi yang mendirikan ini adalah pemerintah, bukan orang per orang. Pertama, orang yang membunuh dengan sengaja. Yang kedua, orang yang murtad keluar dari ajaran agama Islam. Maka Allah ancam orang yang seperti itu di dunia, dia mendapatkan ancaman seperti itu, hilang nyawanya. Di hari akhirat dia akan disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang ke-38, wala in sa'altahum, wahai Muhammad, jika saja sa'altahum, kamu bertanya kepada hum itu siapa? Orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Quraisy, yang menurut kita mereka tidak bertuhankan Allah, ya. Mereka menyembah patung, mereka menjadikan batu sebagai Tuhan, mereka menjadikan jin sebagai Tuhan, mereka jadikan mungkin benda-benda yang mereka keramatkan sebagai Tuhan. Tapi kalau mereka suatu ketika engkau tanya, tentu pada masa dulu, man khalaqas samawati wal ard, siapa zat yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan semuanya? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan langit, yang menciptakan planet, yang menciptakan air, yang menciptakan udara. Yang mereka jawab itu seperti ini, la yaqulunnallah. Maka jawabannya adalah pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Nah, ini anehnya Pak, tidak sinkron antara pemahaman mereka tentang Tuhan dengan realitas yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengaku yang menciptakan langit itu adalah Allah, tapi yang mereka sembah adalah patung, Pak. Kan tidak sinkron itu. Ya. Harusnya ketika mereka sadar patung itu tak bisa berefek apapun untuk diri mereka dan untuk siapapun, tak bisa memberi mudarat, tak bisa memberikan manfaat, tak bisa menciptakan. Jangankan menciptakan langit, Allah tantang menciptakan zubaban, lalat, ba'udatan, nyamuk, maka mereka yang berkumpul itu tidak akan mampu untuk menciptakannya. Ada kemarin saya dengar seorang ulama membandingkan mana yang lebih hebat penciptaan seekor gajah dengan menciptakan seekor nyamuk. Mana paling berat kira-kira Pak? Jangan menciptakan itu, membuat patung gajah dengan membuat patung nyamuk itu mana yang lebih berat rasanya? Kalau menurut orang mungkin gajah, tapi sebetulnya yang lebih rumit itu adalah menciptakan patung nyamuk. Tidak pernah kita tengok ada patung nyamuk dibuat orang, ya kan? Tapi itu yang Allah sampaikan, innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Tidak malu Allah memberikan contoh itu yang kecil Pak, ba'udah, nyamuk saja. Itu tidak bisa. Insya Allah luar biasa ini. Maka Allah tak berikan yang besar-besar, yang kecil saja. Ternyata yang kecil itu lebih dahsyat daripada yang besar, ya kan? Bagaimana? Dari yang kecil itu, nyamuk itu mohon maaf, dia punya urat saraf. Tentu urat sarafnya lebih kecil, ya Pak. Dia punya kuman, pasti ada kuman di dalam nyamuk itu. Pasti kuman itu lebih kecil daripada urat saraf nyamuk itu. Masya Allah, luar biasa. Nyamuk itu dia punya rambut, punya bulu. Pasti bulunya itu lebih kecil daripada nyamuk itu. Betapa luar biasanya Allah menciptakan itu. Dan nyamuk ini jumlahnya berapa Pak? Mana lebih banyak nyamuk dari manusia kira-kira? Kira-kira mana lebih banyak nyamuk dari manusia di atas muka bumi ini? Lebih banyak
nyamuk. Tidurlah bapak di rumah. Nah kan? Di rumah ada 3 orang misalnya. Kamar 1, kamar 2, kamar 3. Satu kamar itu nyamuk tuh rata-rata berapa pak? 20 pak. Iya kan? 20. Begitu banyaknya Allah ciptakan nyamuk itu. Tidak pernah ada Allah merasa berat untuk menciptakannya. Kalau gajah kan biasa pak, tinggal dipahat mungkin belalainya, kakinya, telinganya, badannya besar. Tapi tak pernah orang bisa menciptakan apa namanya itu? Patung. Jangankan menciptakan nyamuk hidup, menciptakan nyamuk menjadi patung nyamuk saja orang tidak akan bisa. Nah. Jadi ada pengakuan seperti ini di orang-orang kafir Quraisy, orang yang jahiliyah, yang mereka sembah patung. Ketika ditanya oleh Rasulullah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya satu, la yaqulun Allah. Yang menciptakan itu Allah. Jadi mereka sudah kenal Allah. Ya. Sebelum Allah memperkenalkan diri, Allah sudah dikenal dulu oleh orang Arab itu. Makanya ketika yang pertama kali Allah perkenalkan kata-kata Allah pertama yang resmi dalam Quran itu adalah Qul huwallahu ahad. Dalam pandangan mereka Allah itu dulu banyak pak, punya anak, Allah itu punya pasangan, Allah itu punya istri, Allah itu punya ini, punya itu dan lain sebagainya. Maka itu adalah anggapan yang salah sampai Allah kemudian memperkenalkan dirinya dengan sebutan Allah tadi dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah itu tidak berbilang, betul-betul Maha Esa. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Allah sampaikan di sini kepada orang-orang yang mencari Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Qul afara'aytum, tidakkah kalian melihat ma tad'una min dunillah, Tuhan-Tuhan yang kalian minta selain Allah, yang kalian berdoa selain Allah, yang kalian sembah selain Allah, yang kalian sujud selain daripada Allah Subhanahu wa taala. In aradani Allahu bidurrin, ketika Allah menginginkan durrin. Dur itu artinya sesuatu bencana, sesuatu yang tidak baik yang datang kepada kamu. Hal hunna kashifatu durrih, mampukah sesembahan yang kamu sembah selain Allah itu kashifatu durrih, menghilangkan bencana itu? Tidak mampu. Ketika Allah sudah tetapkan bencana pada seseorang, ujian pada seseorang, maka siapapun, apapun yang kalian sembah selain Allah tidak akan mampu untuk menghalanginya. Tidak bisa pak. Ketika sudah tetap takdir Allah itu, sudah ada qada dari Allah Subhanahu wa taala itu, si anu mendapatkan ujian ini, si anu dapat musibah ini, siapapun tidak akan bisa untuk menghalangi datangnya musibah itu. Tidak ada. Ya, siapapun orangnya pak, apapun kekuatannya, berkumpul pun seluruh manusia untuk menghalangi musibah itu, maka tidak akan ada yang mampu untuk menghalanginya. Tidak akan bisa. Karena itu sudah ketetapan Allah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, au aradani birahmatin, Allah itu mendatangkan rahmat kepadaku. Seseorang diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diagungkan namanya oleh Allah, dimuliakan orangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal hunna, apakah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu, atau siapapun yang kalian minta tolong itu, mumsikatu rahmati, mampu untuk menahan rahmat itu untuk tidak datang kepada seseorang. Ya, hari ini pulang Habib Rizik Syihab. Mulai tadi malam pak, saya di WA itu kan datang tuh foto-foto seperti apa orang sudah siap pak. Ya, mungkin jutaan presiden datang tidak seperti itu pak. Ya kan? Presiden mati pun tidak seperti itu dia. Menteri-menteri, carilah siapa ketua partai yang seperti itu, tidak akan ada yang seperti itu. Tapi ini masya Allah luar biasa. Mulai dari beliau berangkat dari Saudi itu, masuk ke pesawat, sampai di bandara, sampai di rumahnya, la ilaha illallah. Ini jaminan Allah ini. In aradani birahmah,
kalau Allah berikan rahmat, hal hunna mumsikatu rahmati. Tidak ada yang bisa untuk menahan rahmat tuh Pak. Apalagi masalah hati Pak ya. Tidak bisa. Yang menggerakkan siapa jutaan orang itu Pak kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat Ustaz Abdul Somad kemarin kan, di Bali kena bully, ya, dianggap anti kebinekaan. Padahal yang anti kebinekaan ini yang mereka melarang orang untuk berceramah ya Pak ya. Padahal kita di mana-mana di Indonesia ini berhak kita. Itu jaminan konstitusi kita. Tidak ada yang berhak kecuali memang dia menyampaikan adu domba. Ya kan? Di Hong Kong dilarang, pergi ke Eropa dilarang, ke Australia diancam-ancam. Tapi kalau Allah ingin naik namanya, tidak akan ada satupun yang bisa untuk menenggelamkannya. Makin dihina makin naik. Rasulullah pun seperti itu. Ya kan? Mulai dari Mekah, bagaimana orang membuli, menghina, memboikot dan lain sebagainya. Apakah Rasul hilang? Tidak Pak. Ya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Janji Allah, kalau ada cahaya dari Allah dan itu Islam, maka Allah akan selesaikan cahaya itu meskipun orang-orang kafir semuanya bersepakat untuk menghancurkannya, bersepakat untuk menghalanginya. Siapa yang menyangka peristiwa runtuhnya gedung WTC Pak, orang mengira akan habis Islam, ternyata datang gelombang Islam yang kedua yang luar biasa Pak. Saya membaca ada di sebuah acara itu, umat Islam di Amerika itu lebih banyak orang yang masuk Islam sesudah terjadinya pemboman WTC. Ya. Dari 100% umat Islam di Amerika itu 24% orang yang Muslim baru, mu'alaf. Dari yang 24% itu yang paling banyak kaum perempuan. Yang menurut orang barat kaum perempuan di dalam Islam itu dibatasi Pak ya. Pakai jilbab panas-panas, di rumah lebih baik daripada keluar, sibuk hanya dengan anak saja untuk dia didik. Lebih baik laki-laki yang bekerja. Ternyata yang lebih banyak memeluk Islam di Amerika sekarang 60% yang mu'alaf itu adalah kaum perempuan. Karena mereka rupanya merasa nyaman dengan Islam. Betul. Ada sebuah uji coba, mungkin yang kedua saya sampaikan ini. Ada perempuan yang sama cantik. Ya. Satu orang perempuan diuji coba jalan di kota New York itu, bagaimana tanggapan orang? Pakai baju you can see, rok pendek, pakai tas, rambut dicat, pakai kacamata, seksi, suruh jalan. Apa yang terjadi? Setiap sudut gang datang laki-laki penggoda, minta nomor HP, ngajak kencan, mengikuti dan lain sebagainya. Sampai jiwa perempuan tadi terancam. Perempuan yang sama kemudian di jalan yang sama kemudian memakai jilbab, mukanya terbuka, tak pakai cadar, jilbab, kemudian pakaian muslimah, jalan di tempat yang sama, ternyata tak ada yang mengancam Pak. Maka di situ dia merasa ini luar biasanya Islam, dengan pakaian muslimah seperti ini terjaga harkat martabatnya, tak diancam oleh orang-orang jahat. Nah, itu dia. Jadi itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang dapat rahmat, maka siapapun tidak akan mampu untuk memegangnya, menahannya, menghabisinya dan lain sebagainya. Kita kembali ungkapkan bagaimana Buya Hamka dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di penjara lebih daripada 2 tahun tanpa proses pengadilan. Apakah Buya Hamka kemudian redup? Tidak, bahkan lebih dahsyat lagi. Menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia, menjadi ulama yang paling tersohor. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah perlunya kita untuk istiqamah. Jangan orang beriman itu takut kepada siapapun, takut kepada apapun, kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid Pak. Ini tauhid Pak. Membuat kita berani berhadapan dengan siapapun. Karena kita merasa yakin kalau ada mudarat, ada bahaya, bahaya itu tidak akan sampai kepada kita dari siapapun tanpa izin Allah. Kita pun tidak akan jauh dari rahmat Allah. Tidak akan mampu seorang pun untuk mengambilnya.
menahannya, menghilangkannya dari kita tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qul hasbiyallah. Katakanlah wahai Muhammad, ya, ini deklarasi ini. Hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah saja, ya, tempat berlindung, ya, tempat meminta, tempat mengadu, tempat curhat, ya, tempat berdoa. Hasbiyallah, tidak yang lain, Pak. Ini tauhid murni. Makanya Nabi Musa ketika berada di pinggir laut, hilang sudah strateginya, tidak ada lagi strategi untuk menyerbu kapal, tak ada, ya. Laut dalam, di belakang Firaun dengan bala tentaranya yang siap mencincang habis, Pak. Tidak ada lagi, pasrahnya 100% kepada Allah. Lantas kemudian Nabi Musa membaca kalimat, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah kalimat yang dibacakan oleh Nabi Musa, Pak. Dan mungkin dalam hidup kita akan berjumpa dengan kasus tidak ada lagi mungkin usaha untuk menyelesaikan problem kita. Habis sudah, kawan tidak ada lagi yang bisa diandalkan, jabatan tak lagi bisa diandalkan, keluarga tak bisa lagi diandalkan, akal kita pun tidak lagi bisa diandalkan. Pasti ada suatu ketika kita berhadapan dengan masalah itu. Maka balik kepada Allah. Allahumma lakal hamd. Ya Allah, Engkau yang punya segala bentuk pujian. Wa ilaikal mustaka, kepada Engkaulah kami mengadu, melaporkan masalah kami, problem kami. Wa antal musta'an, dan kepada Engkaulah kami minta tolong. Musta'an, iyyaka na'budu. Nah, itu Pak, nasta'in, kepada Engkau kami minta tolong, ya. Tak ada yang lain. Maka Nabi wasiatkan kepada Abdullah bin Abbas, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, maka minta tolong kepada Allah. Sampai para sahabat, salah satunya Abu Bakar, terjatuh sesuatu dari ontanya. Ya, beliau di atas onta, jatuh sesuatu barang beliau di atas onta. Pertama yang beliau minta tolong, ya Allah tolong ambilkan yang jatuh itu. Begitu hebatnya meminta tolong kepada Allah, Pak. Kalau kita apa dah, Pak? Kalau minta gole itu, Bu, kalau ibu dulu kan tidak pernah kita. Saking begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala, para sahabat meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimplementasikan ini. Qul hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai tempat bersandar kita, tidak ada yang lain. Tidak kepada manusia, karena manusia terbatas, Pak. Oh, kepada ketua DPRD, kawan kita, kalau lah duduk dia jadi ketua DPRD, banyak kawannya, Pak. Tidak kita saja diurusnya, kan? Ya kan? Oh, kepada gubernur, kenalan lama kita. Ada cerita kawan saya, aduh, ada rektor itu dulu kawan saya, dia minta tolong sama saya waktu kuliah dulu, saya ajarkan dia, saya kasih dia makan, dia agak susah, waktu udah duduk jadi rektor dia lupa dia. Ya kan, tidak ingat lagi. Ya karena bukan kamu saja yang jadi kawannya, banyak kepentingannya. Maka kalau kita mengadu kepada manusia, siap-siap untuk kecewa, Pak. Minta tolong kepada manusia, siap-siap untuk kecewa. Ya, bukan dia yang salah, kadang-kadang persepsi kita yang terbatas. Ya, karena yang dia urus mungkin lebih banyak lagi, Pak Gubernur. Ada sekian juta orang Riau yang harus dia pikirkan, bukan kita saja, kan? Maka minta tolonglah kepada Allah. Qul hasbiyallah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu la haula wa la quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali kekuatan dan daya itu datang dari Allah Al-Ali, yang maha tinggi, Al-Azim, yang maha agung. Maka minta kepada Allah, pasti tidak akan kecewa. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Sabar, ya kan?
Jangan pernah berhenti untuk mengetuk pintu, kata Rasulullah. Ketuk pintu Allah itu terus menerus sampai pintu itu terbuka. Ini kadang-kadang kita doa 2-3 kali, aduh, tak berdoa lagi Pak. Doa kemarin belum juga dikabulkan. Apalagi doa yang baru. Jangan. Ya, walaupun doa belum dikabulkan, tapi doa itu tetap jadi amal ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepada Allah lah. Alaihi, hi itu dhamir ya Pak ya. Dhamir itu kata ganti orang ketiga. Siapa dia? Allah. Alaihi, kepadanya lah yatawakkalu, bertawakal, al mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal. Ya, tawakal itu bersandar Pak, berserah diri, mewakilkan, tawakal wakil, ya kan? Mewakilkan. Udahlah, saya wakilkan, kayak orang nikah itu, wali hakim mewakili walinya yang tak mampu lagi untuk berbicara karena mungkin kena stroke. Ya, saya serahkan kepada Pak Hakim untuk menikahkan anak saya. Pasrah dia Pak. Begitu pula dengan Allah, kita wakilkan, ya Allah ini ada urusan, tak mampu saya karena terbatas, tak kuat saya karena kekuatan tak ada. Maka yatawakkalul mutawakkilun, kita serahkan kepada Allah, dan Allah itu khairun hafidha, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah itu sebaik-baik penjaga Pak. Ketika Allah kita wakilkan kepada Allah, Allah jaga apa yang kita wakilkan itu. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah adalah zat yang maha pengasih, kasihnya paling tinggi di antara segala yang terkasih. Qul ya qaumi i'malu, katakan wahai Muhammad, ya qaum, wahai kaumku, wahai umatku. Kita semua nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini berlaku untuk umat Rasulullah sampai hari kiamat. Ya qaumi i'malu, beramallah kalian. Amal yang dimaksud adalah amal saleh. Berbuat baiklah. I'malu ala makanatikum, menurut kedudukan kalian. Ya, makanatikum, makan tempat, ya sesuai dengan keadaan kalian. Ya, orang kaya tentu beramal dengan kekayaannya. Orang miskin tentu beramal ya dalam kondisi kemiskinannya. Orang kaya beramal dengan berbagi, bersyukur. Orang miskin beramal dengan bersabar. Orang alim beramal dengan mengajarkan ilmunya. Orang yang tidak alim beramal dengan belajar menuntut ilmu. Orang pandai baca Quran beramal dengan mungkin jadi imam ya Pak ya, atau mengajarkan Qurannya. Orang yang tak pandai baca Quran, tak fasih baca Quran, beramallah menjadi makmum. Nah, yang perempuan beramalnya ya ada sesuai dengan kondisi kita. Masing-masing ada kondisinya, dan Allah Maha tahu dengan kondisi itu, dan Allah akan membalas sesuai dengan kondisinya. Ya kan? Yang kuat kakinya berangkatlah ke masjid, salat berjamaah. Yang tak kuat kakinya ya salatlah di rumah. Masing-masing punya pahala. Nah, ini i'malu ala makanatikum inni amil, dan Rasul katakan aku juga berbuat demikian. Artinya sebelum Rasul menyuruh kita untuk beramal, Rasul lebih dahulu beramal Pak. Ya, Rasul nyuruh kita salat tahajud. Itu ada di ayat itu. Saya baca itu. Wa minal laili. Ya, nyuruh kita tahajud, Nabi sudah tahajud lebih dahulu. Rasul nyuruh kita menghafal Quran, Nabi sudah lebih dahulu menghafal Quran. Rasul meminta kita untuk menyayangi anak yatim, Nabi sudah merasakan bagaimana penderitaan menjadi anak yatim. Ya. Inni amil fasaufa ta'lamun, dan kelak kalian akan mengetahui akibat orang yang beramal dan akibat orang yang tidak beramal. Fasaufa ini nanti Pak, suatu ketika. Kapan itu? Ketika mata terbelalak, ketika waktu itu muncul penyesalan yang tak ada lagi gunanya. Kapan itu? Pada hari kiamat. Itu nanti yang nampak hasil daripada amal kita itu. Kalau yang baik kita amalkan, ya masuk surga kita. Kalau amal baik kita tinggalkan, ya akan mampir kita ke neraka. Ya kan, na'udzubillahi min dzalik. Ya. May ya'tihi 'adzabun yukhzih, nanti akan nampak akibat daripada amal itu.
Bagi yang beramal akan masuk surga, tapi yang tak beramal, dia tinggalkan amal itu, maka yang datang adalah may ya'tihi 'adzabun yukhzi. Siapa di antara kamu yang nanti akan didatangi oleh azab yang membuat dia terhina. Jadi azab yang diberikan oleh Allah nanti membuat orang itu terhina. Bagaimana tak terhina? Sebab orang yang menerima azab pasti orang yang jauh dari rahmat Allah. Dihina Allah, Pak. Ya, hasil daripada kreasi mereka waktu di dunia. Wa yahillu alaihi adzabun muqim, dan siapa yang mendapatkan siksa yang kekal, adzabun muqim, terus menerus. Ya, jadi ada dua jenis azab di sini. Pertama azab yang menghinakan, yang kedua ada adzabun muqim. Terus menerus berarti orang yang tidak akan ada harapan untuk masuk ke dalam surga. Nah, berarti ada dua yang akan diazab. Satu, orang yang Islam yang berbuat dosa, yang tak sempat taubat ketika dia di dunia, yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, dapat azab, tapi azabnya yang menghinakan. Ada kemungkinan nanti selesai dia diazab, dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada yang kedua, wa yahillu alaihi adzabum muqim, ada azab yang kedua, yang ini lebih dahsyat lagi. Terus menerus azab itu dia terima di dalam neraka. Tak akan ada upaya dari Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Kenapa? Karena dia bukan seorang muslim. Karena dia tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Inilah yang termasuk orang-orang yang mendapatkan azabum muqim. Siapa mereka? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ada dua. Pertama, ahlul kitab yang tak beriman, Pak. Kafir mereka. Ya kan? Ya, Yahudi, Nasrani. Itu ahlul kitab. Mereka tak beriman, tetap musyrik kepada Allah, menganggap Allah itu salisu salasah. Ya, satu di dalam tiga, trinitas. Nah, yang kedua ada orang yang musyrik. Ya, orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah dengan patung dan lain sebagainya. Dan ada yang lebih dahsyat dari itu, tapi tak dimasukkan Allah di sini. Ya, karena baru muncul pada masa-masa modern ini. Siapa mereka? Kaum ateis. Orang dulu, Pak, orang tengok tadi, orang jahiliyah, orang musyrik Quraisy saja masih percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Orang ateis itu enggak ada lagi. Ya kan? Enggak ada Tuhan itu. Ya, ini yang bumi ini muncul tiba-tiba saja. Enggak ada yang menciptakan. Kalau kita mati ya selesai, habis. Nah, begitu. Ini orang ateis ini. Ya, dan ini baru muncul kan pada pertengahan abad ke-18 itu kan. Ya, yang menginspirasi kemudian Friedrich Engels, ya, kemudian Karl Marx, ya, kemudian Stalin, Lenin, kemudian Mao Zedong, ya, kemudian DN Aidit, Musso yang di Indonesia, yang sekarang juga mau dibangkitkan kembali. Oh, ini dia datang Habib Rizik ini udah ketar-ketir kata orang ini kan. Sudah tidak bisa tidur ini. Neokomunisme ini sudah mulai bingung dia ini berhadapan dengan Habib Rizik. Nampak seperti apa kekuatan umat Islam itu. Itu baru di Jawa, belum di Pekanbaru lagi, Pak ya. Pekanbaru ini kan nanti komando saja ini. Ya kan? Ya, bukan membela orangnya tapi membela agama Islam. Harus wajib kita bela. Nah, ini sekarang nih tantangan kita kalau di Indonesia, neokomunisme, ya, komunisme gaya baru. Yang kedua ini pelecehan yang disampaikan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron, ya kan? Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan ya santai-santai saja lah. Tidak bisa, Pak. Kelompok umat Islam itu ada dua. Ada yang santai, ada yang harus marah. Karena seperti itu sahabat dulu. Ketika sahabat berhadapan dengan orang-orang kafir, ya mungkin ada yang takut-takut kan. Ketika pergi hijrah itu kan ada yang takut-takut, ada yang sembunyi-sembunyi, Pak ya.
Pergi berangkat malam, tapi ada yang dahsyat. Dia hunuskan pedangnya. Siapa itu? Umar Ibn Khattab. Jangan kita jadi penakut semua, ya kan? Oke lah, nih yang merasa ada kelompok yang ya kita nih harus sabar. Oke, itu hak kalian. Tapi jangan halangi yang mengatakan ini agama kami siap membela, dia acungkan tangannya. Jangan pula bertentangan, Pak. Ini yang parahnya, yang suara keras ditentang oleh yang lemah tadi, sehingga akhirnya kita pun menjadi berpecah. Oke lah, kalau yang lemah doakan yang dukung yang ini. Oke, kami yang mungkin dengan suara pelan, kami doakan yang bersuara keras. Tetap harus sehati. Jangan gara-gara berbeda cara menyampaikan kemudian kita pun saling sikut menyikut. Ini yang bahaya, dan itu bisa menjadi sesuatu yang dimanfaatkan oleh para penguasa. Nah, jadi jangan halangi yang bersuara keras, karena ada contohnya dalam kehidupan sahabat. Ada Umar yang berani, ada Abu Zar yang berteriak, tapi mungkin ada yang sembunyi. Intinya mereka tetap membela Islam dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah yang bisa kita sampaikan. Intinya ayat yang kita bahas dalam kesempatan ini menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah tidak akan bisa tercabut tanpa izin Allah. Yang kedua, apapun mudarat bahaya tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Yang ketiga, rahmat karunia Allah tak akan bisa dihalangi untuk siapapun tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang tidak beramal Allah persiapkan azab neraka yang sangat menghinakan, yang sangat menyakitkan. Na'udzubillahi min dzalik.